Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tapi gini ya, Vi, kadang-kadang itu lebih gampang notice people pleaser di orang lain daripada di diri kita. Iya. Awal-awal itu dia tuh nggak people pleaser, tapi karena orang-orang selalu tersinggung sama dia, orang-orang selalu menganggap dia sebagai antagonis, dia itu merasa I need to do something for them. Betul. Awalnya Pilatus adalah orang yang idealis. Iya. Kamu lihat kan dalam semua pilihannya kan. Jadi aku lihat juga. Tapi kali ini dia berubah menjadi people pleaser. Iya. So nothing constant in your life, biarpun kamu sekarang idealis. Kita nggak tahu gimana 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Iya. Kadang-kadang, capek nggak sih jadi idealis terus? Capek. Kan orang juga pengen dihargai gitu ya, Iya. dipuji-puji. Dan inilah pitfallsnya dia. Iya. Selama ini dia capek ditolak, akhirnya dia benar-benar pengen untuk dihargai. Halo teman-teman Faithbook, kita ketemu lagi di episode yang baru dari Faithbook. Kita login dulu ke Faithbook, what's on your mind? Apa kira-kira yang ada di pikiran teman-teman akhir-akhir ini? Mari kita diskusikan bersama, semoga kita boleh berbagi, menguatkan satu sama lain sambil mempelajari satu tokoh Alkitab dengan karakter-karakternya yang unik yang bisa kita pelajari juga. Di episode kali ini yang akan memperkenalkan kita kepada tokoh Alkitab berikutnya adalah Pastor Yohanes Sinaga. Halo Pastor. Hai Ivy. Kita sama-sama biru kali ini. Oh itu biru ya? Ada birunya. Oh iya, oke lah, dihargai. Kalau episode yang lain teman-teman lihat kita bertentangan gitu ya. Ini biru dongker nggak sih? Iya, Iya kan? biru tua, navy blue. Oh. Anyway, teman-teman, apa kabarnya pendeta? Puji Tuhan semuanya baik. Gimana? Semuanya baik ya. Aman? Aman juga, puji Tuhan. Kira-kira teman-teman kabarnya gimana? Boleh di komen di video bawah. Kita pasti akan baca, kita akan senang untuk berinteraksi juga. Nah, untuk memulai episode kali ini kita mau ada satu pertanyaan. Teman-teman pernah dengar nggak istilah people pleaser? Seseorang yang suka untuk menyenangkan orang lain, mungkin terlepas dari sebenarnya dia maunya apa gitu ya. Dia tuh pengennya apa, tapi asal orang lain senang, gak apa-apa deh kayak gitu juga. Itu bukan satu sifat yang negatif juga ya pendeta ya? Jadi kadang-kadang diperlukan sih. Kadang-kadang diperlukan. Contohnya, pendeta boleh kasih contoh nggak? Contohnya kalau ada orang lagi cerita sama gue, terus gue nggak tertarik sama ceritanya, gue tetap perhatiin, gitu gue tetap maintain eye contact, terus oh ya. Terus gimana? Jadi kadang-kadang kalau teman-teman yang dekat sama gue, mereka bilang, mereka nge-spot gue kayak gitu, terus dia bilang, nggak perlu bicara panjang lebar, si Jo nggak tertarik sama lo bicarain. Oh, kalau teman-teman yang dekat tahu ya itu maksud tatapan matanya. Tatapan matanya itu tahu. Iya, aku pernah baca satu orang bilang, pokoknya kalau lagi ada conversation atau obrolan, kalau dia ngomong, oh that's crazy 2 kali, itu berarti dia nggak interested katanya gitu. Iya, repetition itu kayak gitu ya. kelihatan banget itu biasa aja. Iya, jadi teman-teman kira-kira people pleaser atau enggak? Kalau aku pribadi aku bilang aku people pleaser sih, karena aku nggak suka konflik gitu ya. Jadi maksudnya tanpa merugikan aku gitu ya. Kalau orang lain sukanya A, padahal aku sukanya B, ya udahlah diikutin aja gitu. Aku bisa gitu ya, karena atau nama lainnya jaim gitu ya, pengen jaga image gitu ya supaya orang lain kira kita oh baik atau gimana. Ya itulah tendensi atau kecenderunganku. Kalau pendeta people pleaser nggak? Sometimes tergantung konteksnya sih. Kalau di beberapa hal kayaknya kebanyakan gue people pleaser karena gue capek sih konflik. Bener ya, salah satu orang mau jadi people pleaser untuk menghindari konflik. Iya, supaya hidup tenang-tenang aja dan damai-damai. Tenang aja. Kalau misalnya dalam hal sehari-hari apa contohnya ya, misalnya negatifnya people pleaser itu seperti apa? Kalau yang kita bahas tadi kan kayaknya yang positif-positif aja ya. Kayaknya pertama nggak ada prinsip deh. Dia kayak ngikutin alur aja gitu ya. Iya, kemana dibawa ke situ pergi. Jadi dia nggak ada prinsip dan gampang dibujuk aja gitu. Iya, gampang dibujuk. Bener sih. Kalau menurut lo? Iya, kalau menurutku kadang ya itu ngerugiin diri sendiri gitu ya. Padahal akhirnya jadi beban hidup gitu kan, kepikiran karena dia nggak enjoy atau nggak sesuai sama nilai hidupnya gitu ya. Tapi karena
supaya orang lain gampang, apa bos gitu ya kalau di kantor gitu ya, menjilat mungkin itu people menjilat pleaser yang negatif ya, yang lebih eksesif sih kayaknya, Iya yang sih. berlebihan gitu, Lebih yang udah kayak ekstrim ya. kadaluarsa. lebih kadaluarsa. Nah kira-kira gitu teman-teman, people pleaser. Apakah teman-teman juga seorang yang people pleaser, atau mungkin teringat tokoh-tokoh temen gue nih yang people pleaser Nah, nih gitu. Tapi gini ya Vi, kadang-kadang itu lebih gampang notice people pleaser di orang lain daripada di Daripada diri diri kita. kita. Iya, aku juga kenal istilah itu karena orang lain yang bilang gitu ya, terus Kayak kayak misalnya- Ivy juga deh katanya Kayak gitu. John, lu tau nggak? Kayak temen gue itu dia kayak suka banget jilat-jilatin atasan. Akhirnya di situ kita ngeh. Kadang-kadang gue tanya, lo sendiri gimana? Oh, itu langsung to the point. Kayak lu gitu. Itu Bisa parah ya? banget itu. Parah banget ya. Nah itulah tokoh kita kali ini. Nanti kita mau tebak-tebakan ya teman-teman. Dia adalah seorang yang people pleaser, boleh dibilang, Mhm. untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang itu sebenarnya, Pendeta? Kepentingan diri sendiri sih. Kepentingan diri Kalau sendiri menurut ya. Dia bagian yang egoisnya. Tadi kayak lo bilang ya, emang bener sih kadang-kadang people pleaser itu bisa untuk kepentingan diri sendiri, bisa untuk kepentingan orang lain Orang juga. lain juga ya. Bisa juga. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira kapan kita bisa jadi people pleaser, kapan kita harus menghindari menjadi people pleaser. Jadi tetap di Facebook. Thank you teman-teman, masih di Facebook. What's on your mind? Kira-kira udah mulai berpikir belum? Tokoh-tokoh di Alkitab yang people pleaser itu siapa-siapa aja gitu ya? Mungkin kayak murid Yesus, mungkin ada yang people pleaser kali ya. Yudas maybe, karena dia ada motif tersendiri tapi dia pengen tetap bergabung dengan kelompok 12 murid itu. Nah, yang kita mau bahas sekarang, Pendeta boleh kasih kisi-kisinya, karakteristik dia Kisi-kisi seperti yang paling susah dulu ya. Yang paling susah dulu, oke. Namanya itu disebut 62 kali di 58 ayat berbeda di Perjanjian Baru. Berarti dia prominent ya? Dia cukup prominent, dan keempat Injil itu berbicara mengenai dia. Mengenai dia. Ada, wow. memang benar. Yes, ada yes. pembahasan mengenai dia. Oke, jadi teman-teman ini Perjanjian Baru dan juga Injil. Tapi dia bukan Yesus, bukan 12 murid ya? Bukan. Nah, oke. Ada lagi Pendeta? Yang kedua adalah dia ada seorang tokoh politis yang ternama pada masanya, dan dia memerintah sebagai gubernur Yudea kelima kalau nggak salah. Wah, kalau tokoh politis berarti dia bukan dari bangsa Israel. Bukan. Dia adalah seorang bangsawan Romawi. Betul. Siapa ya? Dan dia dilantik oleh Kaisar Tiberius. Oke, berarti dia bukan kaisar. Tapi mungkin ada... Bukan pegawai pajak lah. Bukan istilahnya. pegawai pajak. Bukan tentara Romawi juga. Oke, bukan tentara Romawi, bukan pajak. Oke, udah mulai mengerucut ya teman-teman. Coba pikirkan, di setiap Injil disebut namanya dan dia bagian dari pemerintahan. Kira-kira karakteristik pemerintahannya gimana? Image-nya dia, Pendeta? Ambigu banget sih kalau menurut gue pribadi. Oke, karena Ambigu banget karena dia bukanlah tipe gubernur yang baik, dan dia terlibat dalam berbagai kayak salah pengerti, misunderstanding lah dengan orang-orang Yahudi. Betul. Jadi image-nya dia di orang Yahudi nggak bagus ya? Nggak bagus sama sekali. Tapi sebenarnya yang dia lakukan politically correct gitu ya? Nggak tahu juga, debatable. Oke lah, kalau mau jujur dia agak rasis memang. Dia agak rasis dan dia etnosentris banget. Tapi kalau dibandingin sama gubernur-gubernur lainnya itu, apa yang dia buat itu nggak jauh-jauh beda. Karena memang rata-rata orang-orang yang datang dari sukunya itu memang etnosentris. Iya, mereka gila kekuasaan. Iya, jadi dia menganggap kayak etnis dia itu paling tinggi, paling terhormat, dan etnis lainnya itu lebih Yahudi. Karena memang kan dia kan orang Roma kan. Jadi otomatis dia merasa lebih superior daripada orang-orang Yahudi. Karena dia penjajah saat itu. Iya. Sama lah kayak orang-orang Belanda dulu waktu di Indonesia. Kan mereka kan menganggap mereka itu adalah etnis yang elit. Bagus ya. Begitu. Sedangkan orang-orang pribumi adalah etnis yang rendah. Oke, menarik teman-teman. Boleh kita ingat-ingat ya. Tadi Pendeta sudah sebut dia gubernur. Nah, kalau ayat-ayat tadi aku baca wali negara. Nah, mungkin kalau ada Alkitab yang elektronik boleh di search ya, wali negara. Nama siapa yang muncul setelah itu ya? Dan yang lebih unik lagi, istrinya dapat mimpi dari Tuhan. Oh, berarti bukan cuma dia doang, istrinya juga masuk ke cerita di Alkitab. Iya, istrinya. Biarpun hanya sekilas saja ya, kayak sekilas info doang. Sekilas info doang. Namanya pun nggak disebut sebenarnya. Nama istrinya ya. Tapi pengaruhnya ada pada keputusan atau pemerintahan yang itu membuat dia jadi bimbang sih sebenarnya tentang keputusan yang akan dia buat. Nah, aku mau langsung clues-nya atau langsung aja? Atau langsung aja.
Ada satu lagi cluenya dari topik yang pendeta pilih untuk episode kali ini. Topiknya pendeta adalah antara juru selamat dan kekuasaan. Jadi itu dia punya dilema obvious kehidupannya. Dia udah terlibat sangat dalam dengan penyaliban Yesus. Betul. Udah pasti ya. Udah pasti ya, tahu ya penyaliban Yesus. Dia orang yang suka kebersihan, deh. Karena dia nanti cuci tangan ya. Dia emang protokol kesehatan. Kalau sekarang itu dia udah diangkat jadi duta cuci tangan dia. Duta COVID gitu ya, duta kesehatan. Anyway teman-teman, kita nge-joke, tapi ini topik yang serius juga gitu karena dia bingung, makanya pendeta tadi bilang agak susah mau label. Iya, dia ini sebenarnya protagonis atau antagonis gitu ya. Dia jahat atau sebenarnya baik nggak sih gitu ya? Atau figuran juga? Atau figuran? Nggak dong. Kalau namanya disebut 60 berapa kali itu berarti nggak figuran, pendeta. Lumayan prominent. Nah teman-teman, ini bukan tidak lain dan tidak bukan, tapi ya pendeta Pontius Pilatus. Mungkin kita lebih kenalnya Pilatusnya aja ya, tapi Pontiusnya enggak. Tapi Pontius itu ada arti spesifik nggak pendeta? Oh ya, Pontius itu kayak nama keluarganya. Jadi kalau dalam tradisi kekeluargaan Romawi itu nama keluarga itu pertama. Kayaknya contohnya kayak orang Korea. Kayak Saulus Paulus. Jadi Saulus itu adalah nama pertama dari Paulus. Iya. Itu makanya Saulus itu ada nama keluarganya dari keluarga Saul. Paulus itu nama Romawinya. Makanya jadi Paulus. Contohnya kayak orang Korea yang pertama kan. China, Jepang juga ya. Kalau Indonesia gitu. Enggak ya? Terakhir marganya. Jadi kalau kayak Julius Caesar itu kan, jadi marganya itu adalah Julius. Namanya Caesar. Kalau Pontius ya berarti dia datang dari keluarga Pontii. Dari Pontii, jadi Pontii gitu jadi ya. Pontii. Kalau Julius Caesar dari keluarga Juliae. Oh ini berarti nama-nama besar di bangsa Romawi saat itu ya? Kita nggak tahu ya apakah dia termasuk keluarga yang besar atau enggak. Tapi fakta bahwa dia jadi gubernur itu berarti keluarga itu punya hubungan dengan Kaisar Tiberius. Betul. Oh Julius Caesar itu Caesarnya nama bukan Kaisar Caesar itu gitu nama. Ya? Itu makanya itu yang membuat Caesar itu salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah karena akhirnya nama dia itu jadi tatal raja. Oke, bahkan bukan saja di kekaisaran Romawi juga, tapi sampai kepada Indonesia juga kaisar kan. Kemudian di Rusia juga Rusia. Tsar, jadi Tsar. Itu kayak perubahan nama dari Caesar. Oke, dari Pontius Pilatus sekarang udah mulai mengisi karakteristik yang kita katakan tadi ya. Namanya disebut di Injil terutama pada akhir hidup Yesus. Nah kita mau lihat latar belakangnya dia dulu. Apakah dia dari dulunya emang orang yang jahat pendeta atau latar belakang keluarganya seperti apa? Kalau kita melihat catatan sejarah, nggak banyak sih ditemukan mengenai Pontius Pilatus. Kita nggak tahu latar belakang keluarga seperti apa. Kita juga kurang tahu gimana dia bisa tiba di posisi itu. Tapi memang posisi gubernur di Yudea itu bukan posisi yang gampang. Itu sulit. Kenapa? Karena Yudea itu adalah tanah yang penuh pemberontakan dan orang-orangnya menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada penjajah Romawi. Karena umat Tuhan. Bangsa pilihan segala gitu macam. Jadi dan mereka itu selalu berada di bawah bayang-bayang pemberontakan sebenarnya. Jadi kita nggak tahu kenapa dia berada dalam posisi itu. Tapi yang jelas ada ketika dia menjadi gubernur, track recordnya itu agak-agak ambigu. Track recordnya ambigu. Oke. Ya. Dalam arti apa pendeta? Dalam arti apa? Pertama, jadi ketika dia baru saja menjadi gubernur, dia bawa simbol wajah kaisar ke dalam kota Yerusalem. Itu sebuah penghinaan sebenarnya. Itu penghinaan besar. Karena bagi mereka kan Yerusalem kan kota kudus. Kota suci. Kota yang mengandung, kota yang memiliki Ka'bah. Dan kota di mana kemuliaan Tuhan itu tinggal. Nggak boleh ada patung atau image yang Gitu. berlebihan gitu. Jadi bahkan dalam Ka'bah itu aja mereka nggak, kan biasanya kan kalau mereka kan sebagai umat jajahan kan mereka harus pakai mata uang Romawi kan? Nah kalau di dalam Ka'bah mata uang Romawi itu nggak boleh dipakai karena ada image lain, karena ada wajah kaisar. Jadi begitu kalau mereka mau masuk ke Ka'bah kasih persembahan, Ka'bah itu punya currency khusus. Itu artinya, itu maksudnya kenapa ada uang yang diperjualbelikan di Ka'bah. Gitu. Jadi itu bukan exactly diperjualbelikan, tapi lebih karena money changer. Betul. Kenapa? Karena mata koin itu nggak boleh masuk ke Ka'bah. Aku baru belajar nih. Oke. Jadi dia bawa wajah kaisar ke Yerusalem. Dan juga ke pelataran Bait Allah. Jadi itu agak-agak gimana ya? Cultural clash banget sih. Dan dia merasa dia itu nggak salah.
Dan kemudian tau nggak apa yang dibuat sama orang Yahudi? Apa pendeta? Mereka berpuasa selama 5 hari. Semua orang Yahudi di Kaisarea, ini adalah wilayah lain sebenarnya. Iya. Mendengar apa yang terjadi, mereka berpuasa selama 5 hari. Kayak minta ampun gitu ya karena ada dosa Enggak, ini. mereka mogok makan. Oh, protes. Sampai mereka protes Oke. sampai wajah Kaisar itu simbol wajah Kaisar itu diambil dari Yerusalem. Diturunkan. Jadi dari awal itu dia sudah lihat, dia sudah kayak ada bentrok lah, bentrok budaya dengan orang-orang Yahudi. Iya. Dan bukan itu saja, yang kedua, Iya. dia menggunakan uang Ka'bah untuk membangun saluran air sepanjang 35 mil Uang ke Yerusalem. Itu uang Ka'bah loh. Iya, iya. Jadi waktu itu mereka ada pertentangan sebenarnya. Iya. Kalau kita ingatkan seringkali ada perdebatan mengenai pajak. Karena pada saat bersamaan orang-orang Yahudi itu harus kasih perpuluhan ke Ka'bah. Iya. Tapi mereka juga harus bayar pajak ke negara. Dan inilah mereka nggak suka. Bagi mereka itu kita nggak perlu dong bayar pajak ke negara. Yang penting kita udah kasih perpuluhan. Iya. Itulah makanya mungkin secara perbendaharaan itu mereka nggak kuat. Dan hal ini mengakibatkan Pilatus harus mengambil uang dari Ka'bah. Dan itu mereka nggak suka. Kayak puluhan ribu orang menuntut supaya uang itu dikembalikan. Dan kemudian apa respons Pilatus? Dia kirim pasukan untuk memukuli mereka yang protes. Mereka dipukulin sampai mati. Wah. Oke, jadi track record dia kayak Jelek ya di Yerusalem jelek banget. Nah, mungkin nanti kita bakal jelasin lagi gimana sih sebenarnya Pilatus itu orangnya. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi. Aku penasaran sampai kita lupa ada segmen berikutnya. Teman-teman, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on your mind? Aku tahu nih apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian bahwa emang Pilatus adalah orang yang jahat gitu ya. Karena emang track recordnya dia punya hubungan dengan bangsa Israel jelek gitu ya. Karena tindakan-tindakan yang dia lakukan itu sangat bertentangan dengan budaya dan juga kepercayaan orang Israel. Contohnya tadi ya ada muka kaisar, terus nggak suka ya dipukulin sampai mati dan lain-lain. Jadi apa memang aslinya dia seperti itu pendeta? Benar-benar jahat atau enggak? Benar-benar jahat atau emang politiknya aja mainnya begitu? Mungkin nanti semuanya tuh boil down ke satu pertanyaan, apakah dia tokoh antagonis atau protagonis? Yes. Baru-baru ini kan lagi booming kan kasus Brigadir Yosua kan? Iya. Jadi waktu itu pas jenazah datang itu ada beberapa polisi datang pakai boot lengkap. Oke, mereka masuk ke rumah orang tuanya mereka tanpa buka sepatu. Tikar itu diinjak-injak. Kemudian ada postingan dari keluarganya bilang, ya ampun, ini polisi jahat banget. Tikar tempat kami tidur itu diinjak-injak sama mereka. Banyak orang menganggap bahwa itu adalah sifat arogansi dari polisi. Menurut gua itu mereka nggak aware aja bahwa memang kalau dalam budaya Batak, ketika ada orang berduka itu semua keluarga itu tidur di rumah. Oke, pakai tikar. Jadi hal yang sama juga berlaku kepada Pilatus. Dia nggak jahat loh. Tapi masalahnya dia nggak mau belajar tentang budaya orang-orang Yahudi. Dia menentang norma saat itu. Kan gimana? Lu gubernurnya, tapi lu nggak mau belajar. Iya. Jadi dan setiap dari kita itu memiliki kesalahan yang sama seperti Pilatus. Ketika kita masuk ke kehidupan orang dan kita nggak mempelajari budayanya, terus mereka tersinggung, terus kita bingung. Oke, jadi yang pertama itu ya dia bukan orang jahat. Dia adalah tokoh yang sama seperti kita. Dia dilempar ya dari tengah-tengah orang Romawi, oke. Masuk ke satu daerah baru. Berarti kelihatan ya dia emang berkuasa bukan untuk menyejahterakan rakyat. Karena dia kan Romawi ya, bodo amat sama Yahudi gitu saat itu. Yang penting kan upetinya. Jadi setiap kali ada orang ya dia mayoritas kemudian pindah ke daerah dia menjadi minoritas, itu pasti membuat culture shock sama dia. Atau lu ngerasain hal yang sama nggak dulu ketika pindah? Waktu ke luar negeri gitu ya. Sebagai minoritas pastinya kita harus lebih observant ya. Terus ini sebenarnya bukan cuma pengalamanku aja ya. Semua pendatang ke sebuah negeri itu
secara apa ya, tidak tertulis harus merespek orang asli di situ kan ya. Ketika orang asli ditindas, maka nanti ada kekacauannya kayak aborigin dan juga dari Inggris gitu ya. Atau kalau Indonesia ya Belanda sama Indonesia gitu-gitu. Jadi harusnya pendatang belajar. Ya, dan lu gitu banyak ya, belajar kan sebagai iya. pendatang. Tapi ingat lagi, lu datang bukan sebagai pemerintah, lu datang sebagai pelajar. Iya kan, Evi kan? Nggak ada kuasanya. Nggak ada kuasa, tapi Iya, betul. bagi Pilatus dia tiba ke daerah baru, otomatis dia pengen supaya daerah barunya ini sesuai dengan keinginannya dia. Atau pemerintahan gaya Roma gitu lah Iya. ya. Contohnya pertama ya, kesalahan Yes. dia pertama, dia pengen bawa gambar kaisar ke Yerusalem. Iya. Kalau kita lihat memang dari pandangan orang Yahudi, dia ini memang kayak nggak peka banget. Tapi kalau dari pandangan Romawi itu satu hal yang biasa. Loyalitas kepada Iya. kaisar. Mak. Contohnya Iya. di Indonesia, biasa nggak sih sama lo untuk melihat foto presiden sama wakil presiden di setiap kelas? Ada, yes. Di Filipina nggak? Oh, karena Enggak. ada spesifik reason? Karena memang bagi mereka itu emang nggak penting, nggak penting. Oke. Kita tahu kok siapa presiden kita, kenapa wajahnya harus ditampilin terus. Iya, iya, iya. Dan bahkan ada guru gue itu menganggap itu adalah cara-cara bagi ini guru gue orang Argentina, jadi dia itu hidup di bawah pemerintahan Peron. Pernah nggak lo dengar? Enggak. Gak pernah ya. Nggak Oke. pernah. Auguste Peron. Gue lupa nama pertamanya. Iya. Kayaknya Auguste atau apa gitu. Jadi Peron itu sama kayak Soekarno dan Soeharto. Dia pengen supaya foto mereka itu dipajang. Dan bagi dia tahu kalau Indonesia juga berbuat hal yang sama. Dan bagi dia itu cara-cara itu adalah cara-cara yang mengkultuskan seseorang. Iya. Kita karena terlalu sering terbiasa dengan itu, kita nggak mikir itu yang salah. Iya. Tapi bagi orang lain itu offended. Iya. Itu offending. Iya. Jadi yang mau gue tekankan, mungkin kalau kesalahan agak bingung ya karena Nggak apa-apa. karena ada kita. Ketika kita menjadi pimpinan, kita harus aware dengan budaya-budaya yang ada di suatu tempat. Iya. Dan yang kita ubah itu bukanlah praktek-praktek biasa, tapi kita juga mengubah budaya. Iya. So, apa yang dilakukan Pilatus nggak salah. Contohnya dia buat aqueduct, oke, saluran air. Yes. Itu penting nggak sih? Penting buat mereka punya kebutuhan air lah. Ya, pertama kebutuhan. Iya. Tapi ingat saluran air juga pasti mengarah kepada apa? Apa berapa? Kebersihan. Oh, oke. Bener nggak? Iya, iya, Oke. iya. Kesehatan juga. Kesehatan nanti juga. ujung-ujungnya, Iya. Oke, otomatis kalau lo punya saluran air segar, ya Iya. life will be good for you. Kesejahteraan lah berarti ya, well-being. Dan dia tahu bahwa karena orang-orang Yahudi malas bayar pajak, otomatis dia harus gunakan uang kas gereja. Bagi dia, it doesn't matter. Oke. Ya, karena bagi dia itu perbedaan antara bagi dia uang Ka'bah itu nggak apa-apa dipakai karena itu kan masih di bawah jurisdiksi orang-orang Romawi. Tapi hal yang demikian itu menyerang perasaan orang-orang sensitif. Yahudi. Kan kepercayaan mereka soalnya. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang good intention itu bisa disalah mengerti kalau kita nggak mengerti, kalau kita nggak benar-benar paham budaya seseorang. Betul, konteks dari masyarakat. Iya. tersebut. Contohnya, bentar lagi udah jadi orang Batak kan, kayak salah sebut panggilan itu fatal loh. Betul, tulang dan tulang kalau salah gitu Oke. gimana ya? Kayak di beberapa suku juga, beberapa suku lebih suka dipanggil first name, Iya, tapi beberapa lebih suka last name. iya, Bukan karena mereka gila hormat, tapi memang karena itulah cara mereka berpikir. iya. Jadi kelemahan utama dari Pontius bukan saja karena dia jahat. Kayak nggak ada orang benar-benar pure jahat, tapi dia terlalu memaksakan budayanya dia, etnosentrismenya dia kepada orang-orang Yahudi. Ada dua hal yang aku observe pendeta. Berarti pertama, sebenarnya selain tadi kan pendeta ngambil relevansinya kepada kepemimpinan gitu kan, bagaimana kita harus belajar budaya orang lain ketika kita memimpin, tapi dalam hubungan kita sehari-hari juga pendeta ya, kalau mau ada hubungan yang baik, kita juga harus mengerti latar belakang dia seperti apa gitu ya, biar kita nggak apa sih namanya, cross the line gitu ya, iya, overstep, hormat lah ya, hormat dan juga sopan kepada orang lain. Itu yang aku pertama dapat. Dan yang kedua, berarti di awal dari pemerintahan Pilatus, dia sebenarnya bukan people pleaser ya, karena dia berbeda. Maksudnya prinsip dia bodo amat gitu ya, orang dia Israel tahu tujuannya. Dia tahu tujuannya. Awal-awal itu dia itu nggak people pleaser, tapi karena orang-orang selalu tersinggung sama dia, orang-orang selalu menganggap dia sebagai antagonis, dia itu merasa I need to do something for them. Betul. Karena itu ada political move-nya, nanti kan kita akan pelajari juga teman-teman mention ke sana. Ini menarik tuh ya. Oh, ternyata kalau dipelajari Pilatus nggak people pleaser juga. Awalnya gitu bukan. Iya. Dia malah saking
berpegang sama prinsip. Biasanya dua hal itu yang bertentangan ya, people pleaser sama orang yang idealistik gitu ya. Harus begini, bodo amat orang mau bilang apa. Nah kira-kira teman-teman udah bisa lihat gitu ya, gue lebih ke idealistik sih sebenarnya. Tapi kita saksikan gitu ya. juga bahwa orang-orang idealis itu bisa berubah juga jadi people pleaser. Di situasi tertentu ya, yang nanti kita akan lihat. Oke, ini menarik. Kita akan lanjut pendeta, mau lihat apalagi gagasan ataupun tindakan Pontius Pilatus yang menambah kerumetan hubungan politiknya dengan bangsa Israel. Ada lagi? Kayaknya sejauh ini hanya itu aja sih. Itu nah aja, sekarang pertanyaannya adalah yes. Kenapa mereka harus bawa Yesus ke Pilatus? Oke, kita udah masuk ke Yesus ya. Iya. Sebelum bawa Pontius Pilatus, kita jelasin dulu backgroundnya. Berarti Yesus sudah diambil Sudah oleh Sanhedrin. Iya, Sanhedrin. Dan mereka sudah putuskan Yesus itu harus mati. Iya. Tapi kenapa harus dibawa ke Pilatus? Oh, berarti sekarang pemikirannya mau agama yang take care atau pemerintahan yang take care gitu ya. Kita mau masuk ke situ. Oke, silakan. Jawabannya simpel, karena memang dalam wilayah jajahan Romawi, orang-orang lokal itu nggak boleh menjatuhkan hukuman mati. Kalau hukuman yang lain bisa ambil sendiri? Itu bisa, mungkin kalau disiplin keagamaan itu bisa. Tapi kalau hukuman mati itu nggak boleh, itu hanya boleh dilakukan oleh secara kenegaraan. Karena mereka udah pengen Yesus mati sih ya, jadi harus ke pemerintahan. Jadi harus dibawa ke pemerintahan lokal atau sipil. Itu fakta menariknya. Iya. Oke. Lalu? Jadi tanpa Pilatus mereka nggak bisa bunuh Yesus. Dan uniknya adalah, jadi mereka itu bawa Yesus itu mereka dulu kan sebenarnya. Iya. Jadi jadi Kayafas sudah kasih keputusan kan. Iya. Dan memang jadi kontroversi sih apakah Kayafas dan Pilatus itu sahabat baik atau enggak. Beberapa sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa sebenarnya Kayafas itu adalah kronco-kronconya Pilatus karena Kayafas menjadi imam besar selama 19 tahun. Dan 17 tahun itu ada di bawah ketika Pilatus menjadi gubernur. Tapi yang jelas adalah sebenarnya mereka nggak suka sama Pilatus, tapi mereka harus datang ke Pilatus supaya mereka membunuh Yesus. Agak maksa gitu. Jadi mereka rela untuk membuang kebenciannya. Iya, mendatangi musuh demi mencapai tujuan pribadi. Oke. Jadi disinilah peran Pilatus jadi tiba-tiba penting banget gitu ya. Dan akhirnya di sini juga kita menghakimi dia apakah dia orang jahat atau tidak. Dan gitu. kayaknya Pilatus tuh ngerti bahwa untuk pertama kali dalam kehidupannya itu mereka suka sama dia. Di sinilah mulai ada niat people pleasing ya. Kok tumben datang ke gua gitu ya. Gitu ya. Giliran ada hal yang rumit aja gitu ya. Oh, jadi kita kalau dari sisi Pilatus pendeta, pertimbangannya apa? Kalau saya mau salibkan Yesus, untungnya apa gitu? Kalau saya nggak mau salibkan Yesus karena dia ada konviksi tersendiri kan? Itu untungnya apa? Pendeta boleh masuk. Kayaknya untungnya dia itu lebih ke arah kayak mencapai popularitas. Kita bisa lihat ya bagaimana ketika dia, kalau nggak salah itu di Matius deh, yang Matius atau Lukas ya, yang dia kirim Yesus ke Herodes. Oke. Atau kayak Matius deh itu. Kita coba lihat aja Matius 27 ayat 11. Yesus di hadapan Pilatus. Ya, kayaknya Matius atau Lukas gitu, kayaknya Lukas deh. Jadi kan dikirim Pilatus itu kirim dia kirim Yesus ke Herodes dan sebenarnya dia itu bukan teman baik sama Herodes. Jadi ini adalah kayak political move dari Pilatus untuk memenangkan simpati. Ini ayat Lukas 23 ayat 7. Lukas 23 ayat 7. Gua baca ya. Yes. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadapi Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Lompat ke ayat 12, Fik. Ayat 12. Lukas 23 ayat 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ya, jadi itu ketika Yesus datang, Pilatus tahu bahwa Yesus itu hanyalah alat propaganda dari politiknya dia. Dia nggak pernah peduli sama kebenaran. Iya. Dia cuma peduli bagaimana caranya supaya saya bisa dipandang bagus oleh raja.
oleh pertama ya pertama oleh rekan-rekan perpolitikannya, oke. Yang kedua adalah oleh subjek-subjek yang dia perintah. Ya, jadi pikirannya itu kayak udah dibutakan sama politik sih. Iya, sama ambisi pribadi gitu ya. Dia ambisi pribadi. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, mungkin di segmen ini kita akhiri dengan ternyata cerita ini bisa kita baca di setiap buku Injil, Pendeta ya. Ada perbedaannya nggak, Pendeta? Di Matius di cover apa gitu? Seperti kita lihat kayaknya Markus itu, tadi Lukas itu ada Herodes ya? Iya. Bener nggak sih? Kalau di Yohanes itu lebih puitis, banyak dari kata-kata Pilatus itu yang jadi kayak jadi terkenal lah karena Yohanes. Contohnya kayak ecce homo, kayak inilah apa sih istilah itu, inilah orang itu. Iya. Oke, kemudian ada juga kata what is the truth? Apa itu kebenaran? Itu frase-frase populer yang ditulis oleh Yohanes. Kalau Matius dan Markus, Matius ada cerita tentang bagaimana istri Pilatus itu mendapatkan mimpi itu dari Matius. Dan itu nggak ada lagi di Injil-Injil lainnya. Oke, kalau Markus dia lebih luas sih sebenarnya secara pandangan. Jadi setiap Injil mempunyai pandangan berbeda-beda, tapi semuanya melengkapi kok. Jadi apa yang bisa kamu lihat dari karakter Pilatus? Jadi yaitu kan katanya ada 3 hal yang menguji seorang pria, harta, tahta, dan wanita ya. Untuk kasus ini aku rasa Pilatus lagi diuji tentang tahtanya gitu kan ya, karena dia pengen kekuasaan, dan ketika dia lihat ada kesempatan di mana dia bisa membangun hubungan yang baik dengan bangsa Israel, maka taruhannya jadi Yesus gitu ya. Mau dia percaya Yesus orang baik atau tidak, secara politik itu adalah suatu tindakan yang dia harus ambil gitu ya, walaupun konsekuensinya gimana. Makanya sebenarnya aku penasaran lebih kepada akhir hidupnya, Pendeta ya, karena Alkitab hanya mencatat sampai di situ saja kan cerita dia ketika dia cuci tangan, ya udah bodo amat mau Yesus dibunuh atau tidak. Tapi nanti sebelum itu pasti kita akan lihat lagi momen-momen aku rasa dia bimbang gitu. Pasti kan ada beberapa hal yang bikin dia bimbang, walaupun kita tahu ternyata Pilatus itu orangnya udah structured gitu ya, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nanti kita masuk situ, Pendeta. Kita tahan dulu teman-teman, segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Masih bersama kita di Facebook, masih semangat ya teman-teman. Untuk segmen terakhir kita kali ini, kita akan melihat jadi ketika Yesus sudah dibawa di depan Pilatus untuk diadili gitu ya, supaya tadi kita lihat kenapa alasan orang-orang Yahudi dan juga Sanhedrin membawa Yesus ke Pilatus supaya bisa diberikan hukuman mati, karena sesuai hukuman Taurat tidak boleh ada hukuman mati gitu kan ya. Jadi gimana, Pendeta? Apa yang terjadi? Apa yang terlintas di benak Pilatus, apa yang menjadi pertimbangannya ketika Yesus sudah ada di hadapannya? Kita mau baca ceritanya. Kalau kita lihat dari kitab Yohanes memang menurut gue pribadi memang kitab Yohanes itu lebih banyak kita bisa melihat internal strugglesnya dia ya. Karena pertama dikatakan ketika mereka datang itu Pilatus langsung bilang, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Oke, kemudian kemudian jawaban orang-orang ini kayak ngegas juga sih, dia bilang, jikalau ia bukan seorang penjahat kami tidak menyerahkannya kepadamu, kayak ngapain dibawa gitu ya kalau bukan common sense. Tapi kemudian Pilatus lagi tambah ngegas, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Balikin aja ke jadi kalian awalnya gitu. Pilatus itu nggak tahu bahwa mereka itu ingin Yesus mati. Oke, karena nggak dibilang kan dari awal kan bahwa mereka itu ingin Yesus mati. Kemudian mereka berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Wah, langsung dia tahu berat masalah, titik beratnya. Nah, jadi di sini ada banyak dilema ya. Pertama kita lihat ada antagonisme dari Pilatus. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Jadi dia bukan saja sekadar dia tahu bahwa itu bukan ranahnya dia, tapi dia menganggap bahwa lu kan punya hukum sendiri. Oke, dan tiba-tiba orang-orangnya bilang, ya tapi kami nggak mau melanggar hukum Romawi. Padahal hukum Taurat maksudnya tidak mau melanggar hukum Taurat. Hukum Romawi kan nggak boleh kan untuk supaya orang lokal itu ngebunuh. Oke. Jadi mereka siap melanggar hukum ke-6. Tapi mereka nggak siap untuk melanggar hukum Romawi. Itu kayak pola pandang mereka itu kayak udah kayak gimana ya? Twisted. Kayak twisted banget. Oke, jadi kemudian kita dari ayat 33, dari pasal 30, dari ayat 33, Yohanes 18 ayat 33 sampai Yohanes 18 sampai ayat 38 itu ada percakapan panjang antara antara Yesus dan Pilatus. Itu
panjang sekali. Kemudian dikatakan, apa benar kamu raja? Kemudian Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia. Jadi, terus dia tanya lagi, jadi engkau adalah raja? Berarti Pilatus udah dengar tentang kayaknya dia udah dengar deh beberapa. Rumornya ya. Memang tuduhannya itu kan Yesus adalah raja. Iya. Tapi kemudian ketika ditanya, aku memberikan kesaksian tentang kebenaran, setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus berkata ya, kalau memang kamu tahu kebenaran ya, you should know what to do. Iya. Tapi kata Pilatus lagi, apakah kebenaran itu? Iya. Terus tiba-tiba cut. Iya. Nggak ada jawaban dari Yesus. Menurut kamu Yesus jawab nggak sih di sini? Enggak. Atau dia hanya diam aja? Kalau dari, nggak tahu ya, ini pendapatku aja. Kalau dari Injil lain emang Yesus kebanyakan bungkam kebanyakan gitu. dibungkam ya. Memang kalau di Yohanes itu dia lebih interaktif sih. Iya, tapi ayat 38 dikatakan sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Oke, jadi dia nggak pernah tertarik tentang kebenaran. Kayak lu ngomongin apa iya, sih? Dia cuma pengen dia cuma pengen kasih dia cuma pengen menimbang semua bukti-bukti yang ada dulu. Salahnya apa? Ya. Kemudian dikatakan, ini menariknya lagi. Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Iya. Oke, itu luar biasa banget. Dia nggak ada lihat. Mungkin yang dia saksikan adalah Yesus ini terlibat dalam sengketa keagamaan, bukan legal. Itu dua hal berbeda kan. Jadi makanya Pilatus secara pribadi dia bisa lihat Yesus itu nggak bersalah. Tapi pada saat bersamaan dia berkata apa? Ayat 39 Ivy boleh baca? Ya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Oke. Kemudian 40 mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamur. Ada yang aneh nggak di sini? Iya, yang jelas-jelas kriminal disuruh bebasin, yang bukan kriminal disuruh mati. Tapi ada keadaan terbesar lagi. Apa itu? Di sini dibilang kan bahwa seperti kebiasaan kamu, bahwa pada hari Paskah ada penjahat dibebaskan. Tapi kalau kita mau coba cek semua dokumen sejarah yang ada dari zaman itu, kebiasaan seperti ini nggak ada. Secara legal? Secara legal nggak ada. Berarti cuma kayak upeti gitu aja. Nah, pertanyaannya apakah ini cerita fiksi? Karena kebiasaan itu nggak pernah sekalipun gubernur Romawi melepaskan narapidana pada hari Paskah. Jadi ada antara dua kemungkinan. Pertama, ini adalah kisah fiksi. Kedua, Pilatus membuat satu presiden baru supaya dia bisa lepas, supaya dia bisa membebaskan Yesus. Karena dia nggak merasa Yesus bersalah ya. Jadi dia nggak merasa Yesus bersalah. Dan dia gunakan momen ini supaya Yesus bebas. Tapi perhatikan, entah kenapa dia nggak bisa langsung berkata, oke, Yesus salah, gue bebasin. Nggak. Dia tetap lempar. Iya, selalu dia lempar ke audiens. Iya. Oke. Jadi kita perhatikan dari ayat ini bahwa Pilatus tahu, dia terjepit ya antara dua tempat. Pertama adalah dia tahu bahwa ada orang nggak bersalah yang dihukum. Yang kedua, tapi dia tahu bahwa ini adalah kali pertama dia dipuji-puji, dicari-cari, diangkat-angkat oleh orang Yahudi. Benar. Jadi pilihannya antara kekuasaan atau juru selamat. Iya. Antara itu aja. Berat ya. Conscience pendeta. Apa kata hati sama apa kata orang itu juga bisa jadi dua dilema. Iya. Dan perhatikan lagi, kemudian apa yang dibuat Yesus apa yang dibuat Pilatus? Yohanes 19 ayat 1 sampai 2. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Kayak ngulur-ngulur waktu gitu benar. Ya, jadi dia tetap aja dia disesah, yaitu dicambuk. Iya. Pertanyaannya kan mereka udah pilih kan Barabas. Iya. Kenapa harus disesah lagi? Mau kasih time untuk ada chance dibebaskan gitu. Atau mungkin dia lagi bermain kayak untuk meningkatkan rasa iba kayaknya. Disesah itu sakit kayaknya. Pasti pernah nonton kan kayak The Passion of the Christ. Jadi dia berharap kalau dia udah menyesal Yesus, orang kasihan dan pasti dibebaskan. Tapi justru ketika dia disesah, justru orang-orang itu imam kepala dan penjaga-jaga itu melihat dia, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia.
Dia harus mati karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Anak Allah. Kemudian ayat 8, Vi. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Oke, jadi dia tambah takut. Nah, Iya. tapi Yohanes ada jelasin nggak dia takut kepada siapa? Enggak. Nggak Iya. ada kan. Oke, coba kita lihat lagi satu ayat yang menggambarkan karakteristik dari Pilatus. Iya. Ayat 10 sampai ayat 10 11. sampai 11. Oke. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Itu ya, memang kita sering simplify Iya. tindakan dan putusan Pilatus sebagai Iya. tokoh yang antagonis. Tapi Iya. gimana setelah membaca kitab Yohanes? Apakah dia tokoh yang jahat atau yang baik? Enggak sih, aku merasa dia orang yang ngerti hukum. Karena selama aku memonitor berita ataupun menonton kayak drama-drama hukum gitu ya pendeta ya, memang seseorang tersangka tidak bisa dijatuhkan atau tersangka atau apa, mungkin istilahnya aku nggak korek ya, kayak until innocence-nya nggak proven gitu ya, dia nggak bisa Guilty until proven. Iya, guilty until proven. Jadi tidak bisa disalahkan atau dijatuhkan hukuman kalau dia nggak bisa dinyatakan tidak bersalah gitu. Dan yang dilakukan Pilatus adalah itu kan, dia mencoba gitu, mana buktinya gitu, mana Dia gunakan salahnya. berbagai jenis permainan legal Iya. untuk sebenarnya menyelamatkan nyawa Iya. Yesus. Tapi perhatikan, biarpun dia mencoba menyelamatkan nyawa Yesus dengan berbagai kepintarannya dia, Iya. cara-caranya dia, tapi dia nggak berani untuk buat keputusan yang sulit. Bebaskan. Iya. Dia tetap pengen untuk dipuji-puji, tetap pengen untuk dicari-cari, tetap pengen untuk Berteman dengan Herodes dan gitu segala ya, macam. iya. Dan bahkan perhatikan ayat 15 deh. Iya. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Kemudian jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Itu gila, itu gila banget. Sejak kapan nyembah kaisar gitu Itu ya? pertama kita perhatikan tadi kan. Iya. Pilatus di demo, orang-orang Yahudi mogok makan 5 hari karena apa? Iya. Masih enggak? Kaisar. Karena wajah kaisar dimasukin ke dalam kota. Iya. Oke, mereka merasa gue umat Tuhan. Iya. Nggak Tapi perlu kali ini untuk pertama kali dalam kehidupannya, Iya. orang-orang Yahudi tunduk kepada Pilatus. Kaisar, iya. Jadi ketika dihadapkan antara dua pilihan, antara juru selamat atau kekuasaan, Pilatus pilih kekuasaan. Kapan lagi ada kesempatan? Kapan kayak lagi ada gini? kesempatan? Iya. Dan bagi dia, Yesus itu hanyalah satu dari berbagai narapidana yang ada di pemerintahannya dia. Jadi kalau kita ada di posisi Pilatus, susah ya kita bisa nggak berbuat yang terbaik? mengambil keputusan yang sulit itu. Iya. Jadi iya. Max Lucado ada buat satu cerita Iya. tentang satu orang. Dia hidup di satu lingkungan di mana di satu dunia antah berantah di mana semua orang itu harus pakai coat atau jas. Jubah. Ketika dia di rumah, dia pakai jas biru. Ketika dia kerja dia pakai jas hijau. Iya. Ketika dia ketemu teman-temannya dia pakai jas kuning. Oke. Ini fiksi atau? Ini fiksi. Oh, fiksi. Fiksi. Oke. Ilustrasi ya. Cuma tadi kalau di rumah jas apa? Jas biru. Jas biru. Oke, di tempat kerja jas hijau. jas hijau, Ketemu di teman teman-temannya jas kuning. kuning. Oke, jadi kemanapun dia pergi. Oke, dan setiap kali dia pergi ke kerja dia ganti ke jas hijau. Oke, ketika dia ketemu teman jas kuning. Dan entah kenapa dia itu profesional banget, dia jago banget. Jadi misalnya dia kerja, tiba-tiba mamanya datang, dia langsung ganti pakai jas biru. Oke. Iya. Terus tiba-tiba ketika dia lagi sama-sama teman-temannya dan bos-bosnya datang, dia langsung ganti ke jas hijau. Dia jago banget segala macam. Iya. Dan saking disenanginya dia sama semua orang, dia diangkat jadi gubernur, jadi wali kota sebenarnya. Iya. Dan kemudian, ketika waktu dia pidato acceptance gitu, entah kenapa dia ahli banget untuk tuker-tukerin warna jasnya. Jadi waktu pidato dia sampai tuker-tuker jas supaya menyenangkan hati semua orang. Oke. Sampai satu hari ada narapidana datang, terus dibawa sama rekan-rekan kerjanya yang berjas hijau. Dia bilang, kami nggak suka sama dia, kami mau supaya dia dibunuh. Terus Bob, namanya Bob ya, tadi gue lupa bilang namanya. Bob bingung, kenapa? Salahnya dia apa?
Dia nggak pakai jas. Dia nggak kayak kita. Dia nggak pilih satu warna, dia tetap aja nggak pakai jas. Iya. Dia harus dibunuh karena dia nggak pakai jas. Kemudian Bob tanya sama orang itu, kenapa kamu nggak pakai jas? Saya nggak pakai jas supaya kamu tahu bahwa kamu nggak perlu pakai jas untuk dihargai. Kemudian mamanya datang, oke. Dan ketika mamanya datang, Bob langsung ganti baju ke warna biru. Dia bilang, kamu harus bunuh dia. Kamu harus ambil nyawanya karena dia berbeda dari kita. Setelah mamanya pergi, datang rekan-rekan kerjanya, berarti pindah lagi ke warna hijau. Kemudian langsung Bob ganti lagi. Oke. Dan teman-teman itu berkata hal yang sama. Iya. Jadi kemudian dia tanya lagi kepada orang ini, pakai aja jas, kamu bisa kompromi. Kata orang ini, kalau saya nggak bisa kompromi, karena kalau saya kompromi, kamu tidak akan pernah tahu siapa jati diri kamu. So in the end, tokoh ini mati. Well, ini ada parabel singkat tentang Pilatus. Dia terlalu sering ingin dihargai, dipuji-puji sampai dia lupa siapa dirinya. Dia tertekan oleh tentaranya, tertekan oleh atasannya juga. Karena dibilang kan, kalau kamu tidak membunuh dia, kamu bukan sahabat kaisar. Itu kayaknya paling nusuk deh dari semua bujukan. Ketika kita menghadapi pilihan yang sama, apa yang kita buat? Apakah popularitas atau kebenaran? Uniknya adalah awalnya Pilatus adalah orang yang idealis. Iya. Kamu lihat kan dalam semua pilihannya kan. Jadi aku lihat juga. Tapi kali ini dia berubah menjadi people pleaser. Iya. So nothing constant in your life, biarpun kamu sekarang idealis. Kita nggak tahu gimana 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Iya. Kadang-kadang, capek nggak sih jadi idealis terus? Capek. Kan orang juga pengen dihargai gitu ya, dipuji-puji. Dan inilah pitfallsnya dia. Iya. Selama ini dia capek ditolak, akhirnya dia benar-benar pengen untuk dihargai. Dan kita nggak tahu ya gimana ending dari Pilatus. Beberapa berkata, beberapa penulis gereja berkata kalau dia jadi orang Kristen. Tapi bagi Tertullian, kayaknya enggak deh. Dia katanya, bagi Eusebius katanya dia bunuh diri. Kalau bagi Tertullian dia jadi orang Kristen. Tapi yang jelas adalah di tahun ke-38 kalau nggak salah, ada pergerakan di Samaria. Beberapa orang ada membentuk agama baru, dan untuk itu mereka harus pergi ke Gunung Gerizim untuk mendapatkan emas peninggalan nenek moyang mereka. Nah, Pilatus nggak suka sama pergerakan ini. Dia kirim tentara untuk membunuh semua orang-orang Samaria ini. Kayaknya ratusan orang meninggal deh. Kemudian orang-orang Samaria yang nggak suka sama dia laporkan dia ke kaisar, dan dia dipecat dari jabatannya. Dia dibawa ke pengadilan dan dia meninggal kayaknya waktu dia di pengadilan. Kata Tertullian dia bunuh diri, tapi kita nggak tahu gimana jelasnya. Hanya kalau kita mencari popularitas dan juga approval dari orang lain, it will never last. Itu nggak ada. Dan juga ada negatif feeling dan impact yang tadi kita lihat ya. Ada kata sifat takut gitu ya, ada kata sifat dia bingung dan lain-lain. Jadi walaupun Alkitab tidak mencatat, tapi kita manusia, kita bisa tahu ya ketika kita mengambil keputusan yang berbeda dari kata hati kita, apa yang kita rasakan biasanya ya seperti itu juga, dan itulah yang dihadapi oleh Pilatus. Wow, jadi ternyata cerita Pilatus seperti itu ya. Iya. Tidak mudah jadi Pilatus. So, nggak tahu, gue setiap kali baca kisah Pilatus gue bisa lihat diri gue sih. Kayak, iya, bahwa kadang-kadang ya gue juga bisa jadi people pleaser kayak dia. Iya. Betul. Kira-kira teman-teman apa yang diambil dari Pilatus? Mungkin short summary aja pendeta ya. Kita udah bahas banyak hal, banyak sisi dari kehidupan Pilatus dari awal sampai akhirnya. Tapi yang pendeta mau tekankan atau panggilan kepada anak muda untuk direnungkan apa pendeta? Kayak panggilan untuk direnungkan. Iya. When the time comes, kita harus ingat bahwa people approval itu hanya sementara, itu selalu sementara. Dan kita harus ingat bahwa yang orang hormati itu bukan kita, tapi jabatan kita. Atau biar mereka nggak kena akibatnya gitu ya. Iya, jadi jangan terlalu baper kalau dipuji, jangan terlalu baper kalau diangkat-angkat. Iya. Contohnya kayak ada yang bilang kan, pastor khotbahnya bagus sekali, berapa sering sih gue bisa khotbah bagus? Let's be honest. Ada naik turun ya. Iya, pasti naik turun kan. Ya ampun, pastor anaknya lucu ya.
Iya, karena masih bayi. Coba kalau udah gede, dimarahin nanti. kan berbeda kan. So, tapi kalau kita mencari approval dari Tuhan, itu berbeda. Iya. Pertanyaan terakhir dari Pilatus kan, what is the truth? Semasa hidupnya itu dia selalu melihat kebenaran sebagai satu hal yang bisa fleksibel, yang bisa dipermainkan, sama seperti dia mempermainkan hukum. Iya, betul. Oke. Semau dia aja. Semau dia. Iya. Tapi in the end, kita perlu approval dari Tuhan tentang identitas siapa kita. Betul. Dan aku juga bisa membayangkan bagaimana kehidupan Pilatus berbeda setelah melihat sosok kayak Yesus gitu ya. Kebalikannya dia, Kebalik aja. Orang mau apa, Yesus diem gitu Iya. ya. Beda dari dia mikir kok ini orang bisa tenang gitu ya. Iya, Makanya dia tanya-tanya terus kayak kan. tadi yang Pilatus bilang kan, Iya. gue punya lo kuasa atas diri lo. Iya. Tapi Yesus justru bilang, kuasa yang diberikan sama lo itu ya itu dari Tuhan. Iya. Dan itu hanya sebatas apa yang bisa lo buat ke gue, nggak lebih. Jadi ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita nggak ada rasa takut. Betul. Mau orang angkat-angkat kita, mau orang hina kita, kritik kita, it doesn't matter. Iya. It doesn't matter. Karena udah tahu yang benar yang mana gitu. Dan memang kan kalau lo lihat kan, memang kalau identitas anak-anak muda sekarang kan kayak fleeting banget gak sih? Iya. Dikritik sedikit Labil, langsung baper, oke. Terutama kalau depan umum, baru dihina sedikit ya langsung. Memang sih nggak bagus juga dihina, tapi mentalitasnya itu harus kuat. Kalau begitu langsung dikonfrontir sama orang, kita langsung jiper ya istilahnya. Oke. Iya. Jiper dan baper. Jiper dan baper, jangan takut. Iya. Dan ini kita nggak mention orang lain ya pendeta, orang muda dalam konteks ini juga termasuk kita semua. Jadi seperti yang pendeta tadi bilang, pendeta bisa melihat banyak hal diri pendeta di hidup Pilatus. Dan aku pribadi pun tadi di awal kayak mikir gitu ya, mau nggak add friend Pilatus ke Facebook personally gitu ya, kayaknya nggak mau gitu ya. Tapi setelah di akhir ini kayak jadi ada empati gitu ya, ternyata itu toh yang harus dia jalani dalam hidup. Dan sebenarnya career wise gitu ya, politically wise, dia udah ngambil keputusan yang benar gitu ya. Tapi aku rasa ada tantangan batin pribadi di kehidupannya. Ya, itu lebih karena kayak political correctness sih sebenarnya. Jadi teman-teman orang muda yang mungkin mengalami dilema seperti ini harus mengambil keputusan yang menyenangkan orang lain atau yang kita tahu kita harus pegang, apalagi nilai-nilai kehidupan dan juga kekristenan kita tertantang. Harus bagaimana? Semoga bisa dikuatkan dari cerita Pilatus yang mungkin teladannya tidak baik pendeta ya, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain. Untuk mendoakan orang muda, boleh pendeta akhiri dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kisah Pilatus. Kami diajarkan untuk menjauhi political correctness dan menerima identitas diri sebagai hal yang terutama dalam kehidupan. Ketika banyak orang menuntut kami untuk menjadi sama seperti mereka, ajarlah kami Tuhan untuk mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk kontribusi dan juga dukungannya bagi Facebook. Kita tunggu like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube dari Facebook ini. Dan kita berharap akan ketemu lagi di episode yang mendatang. Tuhan memberkati. Bye-bye.